Halo Fahri, saya izin untuk record ya Fahri untuk pertemuan hari ini. Dan juga sebetulnya pertemuan kemarin saya lupa untuk mengatakan saya izin untuk record. Nah, Fahri di situ sudah aman, jaringan dan juga lain-lainnya. Sudah siap untuk konsultasi kedua hari ini? Oke, sambil bisa persiapan aja dulu untuk Fahri. Kalau misalnya udah aman, nanti bisa coba on mic ya, agar saya bisa mulai langsung dan kita bisa mulai untuk persiapan yang sudah saya sampaikan kemarin, dimulai dari nanti Fahri akan presentasi dan lain-lain. Ya, udah. Udah aman Fahri jaringannya? Aman ya? Halo, ya. Coba dites ulang Fahri. Udah, oke, good. Ya, Fahri. Ya, halo, ya. Jadi gini Fahri, untuk kemarin kan Fahri udah mengirimkan PowerPoint-nya. Sebelumnya saya reminder aja. Tadi kita udah mulai masuk room-nya jam 7 pas ya di sini di waktu Indonesia Tengah jam 7. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita konsultasi dan nanti akan ada peringatan waktunya juga sudah saya timer. Nanti berarti pukul 8 atau 8 lewat 1, maksimal 8 lewat 5 menit ya. Nanti kita bisa mengakhiri untuk konsultasi hari ini. Nah, oke. Fahri, untuk sekarang karena ini saya benar-benar sebelumnya appreciate banget ya karena baru kemarin kita konsultasi dan udah menyusun kerangka-kerangka dan lainnya. Fahri udah langsung membuat PowerPoint-nya dengan sangat antusias sekali dan saya lihat untuk keseluruhan PowerPoint-nya sangat bagus sekali. Sebelumnya saya mau bertanya, kenapa Fahri memilih tema berwarna merah di bagian desain PowerPoint-nya? Oke, sepertinya masih agak terhambat sinyalnya. Ya, halo Fahri. Oke, masih out. Nanti kita bisa rejoin lagi. Ya, Fahri sudah bergabung kembali. Mungkin masih agak terkendala di sinyalnya. Nanti dikonfirmasi aja agar bisa kita mengulang kembali kalau misalkan di tengah-tengah nanti ada terhambat sinyal karena memang jaringan yang memang membuat kendala utama ya kalau kita melaksanakan konsultasi secara online. Ya, Fahri bagaimana sinyalnya aman? Sudah aman? Oke, masih ada sedikit kendala. Nanti kita tunggu untuk Fahri bisa join kembali. Begitu, kita lihat dulu. Oke, mungkin masih agak terhambat. Kita coba chat Fahri. Ya, sudah bergabung kembali. Mungkin ada sedikit kendala di sinyal ya, Fahri. Sudah bisa terdengar dengan jelas? Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya pas kita konsultasi berlangsung, kalau Fahri ada kendala sinyal, nanti disampaikan aja. Kita bisa mengulang selama 1 jam ya. Ya, sekarang udah aman ya sinyalnya, Fahri ya? Oke. Oh ya, sebelumnya saya bertanya, ini saya record nanti mau saya masukkan jadi portofolio, tidak apa ya? Karena Fahri on cam. Tidak masalah kalau saya record? Aman, oke. Terima kasih. Ya, Fahri, mungkin kita mulai dari awalnya itu, tadi ada sempat saya tanyakan, kenapa Fahri memilih warna merah pada tema PowerPoint-nya, pada desainnya. Kenapa lebih dominan warna merah? Seperti yang kita tahu bahwa identik dari warna jantung sendiri itu warna merah. Sedangkan warna merah sendiri adalah dominasi dari bendera, sehingga warna merah sendiri itu sangat cocok untuk sangat cocok dengan judul saya tema pendidikan jantung. Oke, good.
Ya, saya lihat juga untuk keseluruhannya ya overall juga untuk PowerPoint-nya sangat bagus, menarik ya. Di sini sesuai dengan tema yang Fahri bawakan. Nah, langsung aja mungkin kita di sini pertama sebelum nanti kita bahas tentang pertanyaan yang mungkin akan sekiranya akan muncul. Untuk sekarang Fahri siap untuk latihan presentasi pertama? Siap? Oke, siap ya. Di situ mungkin Fahri juga bisa untuk bantu timer kalau misalnya nanti ada kendala dalam hal sinyalnya. Di sini juga saya timer dalam 10 menit ya. Kita mungkin pertama kita targetkan bukan 10 menit, tapi kita targetkan 8 menit dulu ya Fahri ya. Kalau misalnya lebih nanti bisa kita bisa kita prediksikan kalau misalkan 8 sampai 10 menit itu pas agar nanti tidak ada kurang gitu dalam presentasinya Fahri. Oke, siap ya? Untuk share screen-nya dari Fahri atau dari saya? Oke, siap. Di sini saya amati juga, sekaligus persiapan untuk sekiranya pertanyaan yang akan muncul. Saya langsung share screen Fahri. Izinnya. Sudah aman. Oke, bisa langsung dimulai. Sebentar, saya set dulu. Timernya saya ulang dulu. 8 menit. Oke, silakan dimulai. Penyakit jantung koroner adalah penyakit yang utama dan pertama yang menjadi penyebab kematian di seluruh dunia. Berdasarkan riset Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa 26,4% penyakit jantung koroner sendiri. Oke, gak apa-apa, tenang aja. Oke, sebentar. Nanti di sini saya sedikit ada pertanyaan. Saya lupa tadi menyampaikan sebelum Fahri lanjut. Slide-nya berarti tidak isi video ya, Fahri? Nggak isi? Memang Fahri sengaja. Gimana? Aku tadi coba ngomong. Oh gitu, oke. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan seandainya nanti ada perubahan pikiran di Fahri, karena penambahan video di sini kan karena kita secara offline ya untuk presentasinya. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau ada visualisasi itu nanti agar kelihatan lebih berbeda dari yang lain. Mungkin nanti kalau misalnya kita coba dulu presentasinya, kalau sekiranya kurang, bisa saya bantu juga untuk mencari referensi bagian video yang paling nggak 1 menit aja videonya. Fahri berbicara itu paling nggak maksimal 8 menit untuk Fahri berbicara dan menyampaikan, itu kan udah 9 menit yang dimana itu rata-rata untuk bagian maksimal dan minimal dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu. Ya, karena ini sudah langsung berlanjut aja, kita langsung mulai aja. Oh ya, tenang ya Fahri ya, jadi nggak perlu terburu-buru. Jadi kunci utamanya presentasi itu Fahri bisa tenang, agar nanti kalau Fahri tenang, menyampaikan juga akan lebih mudah. Jadi seperti itu. Oke, Fahri udah siap? Siap? Oke, good. Tenang, jadi nanti pas di depan, tenang gitu. Tarik napasnya, habis itu atur napas, baru bisa dimulai. Oke. Silakan Fahri. Penyakit jantung koroner adalah penyakit pertama dan utama yang menyebabkan kematian di seluruh dunia. Kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 mengatakan bahwasanya angka kematian yang disebabkan oleh jantung koroner sendiri mencapai 26,4%. Angka ini bahkan lebih bisa dibilang 4 kali lebih tinggi dari kematian yang disebabkan oleh kanker yang hanya menyentuh nafas. Yang terhormat Dewa Jaya, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping dan juga rekan-rekan berpikir saya yang sebagai partisipan dalam kompetisi SI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang aman dari SMA Negeri Papua akan memaparkan hasil pemikiran saya, hasil keresahan saya mengenai penyakit jantung koroner. Kesehatan sendiri adalah bagian utama dari kehidupan kita. Namun, tidak dapat digeneralisir bahwa semua orang paham dan betul-betul peduli mengenai kesehatan. Apalagi menyentuh masalah kesehatan tersebut. Masalah kesehatan yang ada di Indonesia, khususnya penyakit jantung, atau bisa didetailkan lagi sebagai penyakit jantung koroner itu sendiri, telah mencapai angka yang sangat tinggi. Bahkan menurut riset yang didapatkan oleh WOKN dalam artikel Medical Disease of Aging and the Evolution of Cognitive Cardiology menyatakan bahwa terdapat 9,4 juta kematian setiap tahunnya yang disebabkan oleh penyakit jantung. Bahkan 45% di antaranya disebabkan oleh jantung koroner. Jika kita tidak membuat langkah preventif sedini mungkin, kita akan berakhir kepada perkiraan yang dimana terdapat 23,3 juta umat yang menderita penyakit jantung koroner pada tahun 2030. Lalu kita klarifikasi bahwa penyakit jantung koroner sendiri ini terdapat dua faktor pertama. Menurut kasus organisasi IOMT tahun 2005, terdapat dua faktor penyebab penyakit jantung koroner, yaitu penyakit yang tidak dapat diubah dan penyakit dan faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Kita akan berfokus pada faktor yang tidak dapat diubah seperti usia dan riwayat keluarga. Maka seperti itu, kita akan mengambil langkah preventif yang akan menurunkan persentase kematian yang disebabkan oleh. Maka dari itu, saya Muhammad Jafari Amal dengan bangga mempersembahkan alat inovatif, yaitu Coronary Heart Disease Detector, yaitu alat preventif yang berperan sebagai pendeteksi yang akan mengidentifikasi ada atau tidak penyumbatan lemak di pasien sebagai indikator terjadinya penyakit jantung koroner. Tentunya para hadirin sekalian penasaran bagaimana alat ini bekerja. Baik. Alat ini akan mengimplementasikan sistem kerja dari RFID, yaitu Radio Frequency Identification. Perlu kita ketahui, RFID ini akan terbagi menjadi dua, yaitu RFID tag dan juga RFID reader. RFID ini akan ditanamkan di dalam jantung. Tentunya kita tidak serta-merta menanamkan seperti itu, karena syarat untuk menanamkan suatu material di dalam tubuh manusia, dia harus berbahan dasar biocompatible sesuai dengan pernyataan Greenberg dan kawan-kawan tahun 2018. Maka dari itu, kita akan memanfaatkan suatu inovasi yang sudah berkembang saat ini, yaitu alat bernama Heart-on Chip. Di mana alat ini memiliki dua lapisan utama, yaitu polycarbonate dan polydimetil sulfide atau biasa disingkat PDSN. Nah, alat ini tentunya dengan perkembangan alat ini kita bisa mengimplementasikannya, kita bisa menggunakan bahan lapisan dasar ini ke dalam editor itu sendiri, sehingga kita akan menghasilkan suatu alat yang biokompatibel dan bisa ditanamkan di dalam jantung. Sehingga pertanyaan apakah alat ini betul-betul bisa ditanamkan di dalam
suatu tanda bahaya yang akan dideteksi oleh RFID tags dan selanjutnya akan disinyalir sebagai tanda bahaya dan akan dilepaskan ke RFID reader. Penetapan hasil dari RFID tag ke RFID reader ini tentunya masih berupa kodingan yang tepat sehingga harus diterjemahkan. Oleh karena itu, kita akan memaparkan yang namanya Internet of Things atau IoT dengan menghubungkan IoT ini dengan suatu perangkat yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini akan dipasangkan di dalam RFID kita sebagai suatu langkah di mana jika terdapat indikasi bahaya itu akan diterjemahkan. Tenang aja, Pak. Jika artificial intelligence ini akan menganalisis dan akan membuat keputusan-keputusan yang betul-betul pas sebagai tindakan apa yang harus dilakukan oleh dokter. Maka dari itu kita akan menyiapkan waktu sehingga pasien bisa ditangani dengan tepat. Dan selanjutnya penanganan tersebut tentunya dampak dari COVID itu sendiri sangat banyak. Namun ada 4 poin utama dampak dari COVID itu sendiri. Yaitu yang pertama, sebagai alat pendidik yang akan menjadi pendeteksi penyakit jantung koroner. Seperti yang saya paparkan tadi bahwasanya alat ini akan menjadi pencegah atau menjadi tanda atau menjadi first signal tanda pertama menjadi sebuah tanda bahaya sehingga para pasien tersebut bisa sehingga alat ini akan menjadi suatu tanda pertama jika pasien mengalami penyakit jantung koroner. Yang kedua, penanganannya ada lansia dan juga orang-orang dengan riwayat penyakit jantung koroner. Tentunya ini adalah suatu preventif yang dilakukan oleh alat ini. Karena yang kita ketahui bahwa lansia dan juga riwayat keluarga itu merupakan faktor yang tidak dapat diubah. Dan penanganan penyakit ini akan berfokus pada beberapa mereka tidak dapat yang tidak bisa mengubah ataupun tidak bisa lagi mengubah faktor-faktor yang ada. Yang ketiga, membuat deteksi dari dasar deteksi dapat sangat berguna bagi pasien maupun dokter. Mengapa seperti itu? Seperti perlu kita ketahui bahwasanya untuk pasien sendiri ini akan berguna karena dia akan menjadi penanda bahwa akan terdapat penyumbatan di dalam jantung mereka sehingga mereka bisa melakukan langkah yang tepat pergi ke dokter dan dokter sendiri akan mendapatkan manfaat yang digunakan. Ia tidak perlu lagi dia akan dibantu oleh dokter ini akan dibantu oleh alat ini sebagai penyedia sosok pertama sehingga penanganan terhadap pasien itu dapat diefisienkan dan dapat memutuskan sebuah keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, semua data pasien diproses dengan cepat melalui penerapan artificial intelligence. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia masih merupakan bahwa diidentifikasi sebagai suatu masa yang dimana kita akan menerapkan keprosesisan secara masif. Oleh karena itu, dengan penerapan artificial intelligence ini, kita akan menggunakan keprosesisan tersebut itu berupa data pasien akan direkam sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat
ya beberapa lagi kemajuan dari Indonesia Emas. Ini kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, apa yang kita lakukan atau penyebab merupakan penyebab utama dan pertama seluruh kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung. Yang kedua, coronary heart disease dikenal sebagai alat preventif. Sebagian saya juga jelaskan bahwa alat ini adalah alat preventif. Dan jika kita menerapkan video tertentu, kita akan mendapatkan kesan dan juga kita akan mengatakan sesuatu signal pertama sehingga kita akan memeriksakan diri kita dan ketiga jika kita mengimplementasikan hidup yang baik disampaikan dengan dukungan dari berbagai pihak terutamanya orang-orang yang berkecimpung di dalam teknik bisnis niscaya kita akan bisa menekan persentase penderita penyakit jantung koroner terutamanya di Indonesia. Maka dari itu secara teknis kami akan serahkan ke ahli-ahli teknisi biologi sendiri untuk mengembangkan alat ini dengan harapan bahwa kita akan mencapai suatu masa yang dimana persentase dari penyakit jantung itu sendiri akan bisa ditekan. The problem with heart disease is that the first symptoms is always often vital. Generasi muda untuk Indonesia. Terima kasih. Jadi terakhir Fahri tambahkan sebuah jargon ya, keren banget. Dan oke, Fahri, untuk overall ya, saya sedikit memberikan apresiasi bahwa dari tadi saya melihat Fahri presentasi, seolah saya melihat dosen saya yang sedang memberikan sebuah materi kepada saya, dalam artian penyampaian Fahri udah sangat baik sekali. Namun di sini yang perlu Fahri benahi sedikit dalam penyampaian adalah ketenangan aja lagi dikit ya, karena tadi ada beberapa scenes ataupun beberapa slide-nya yang Fahri menyampaikan itu dengan keadaan yang agak ngeblank nih gitu, jadinya Fahri bingung, aduh apa ya gitu. Nah, biar tidak seperti itu nanti saat presentasi, seandainya nanti ya saya pahami juga gimana, apalagi nanti kalau kita ada di depan umum ya, khususnya Fahri, gimana kalau misalnya nanti tiba-tiba kita ngeblank, itu ada di depan audiens itu merasa ngeblank, diam sejenak tidak apa, agar nanti lebih tenangnya itu bisa biar lebih agak muncul dikit gitu ya, agar nanti tidak ngeblanknya kemana-mana yang nanti akan merembet pada waktu yang sudah dibatasi. Jadi seperti itu ya Fahri ya. Untuk overall ya, untuk presentasinya udah keren banget, tapi di sini tadi kan saya udah set timer dan waktunya itu ternyata melebihi dari 10 menit yang awalnya kita targetkan sekitar 8 menit, tapi Fahri bisa menyampaikan lebih dari 10 menit. Yang Fahri sampaikan itu untuk menyeluruh tepat sekali gitu, maksudnya pembahasannya itu jelas sekali, namun karena ini kita terbatas dengan waktu dan konteksnya lomba, agar tidak mengurangi poin, mungkin ada beberapa poin-poin yang harus Fahri persingkat lagi dikit. Nah, Fahri di sini ada note juga karena ada juga tadi beberapa slide, di salah satu slide yang Fahri kebingungan untuk mencari untuk mendapatkan peristilahan ya, maksudnya apa ya namanya ini, kalau nggak salah tadi Fahri mengatakan tentang tanda bahaya, bukan, sepertinya ini sebuah pencegahan, enggak deh kayaknya, kan gitu ya, sempet ya tadi kalau nggak salah di bagian dampak. Sorry ya, bagian dampak. Nah, saya di sini menyampaikan dari awal ya Fahri, untuk bagian PowerPoint-nya dari awal Fahri presentasi tadi, karena waktunya udah lebih banget nih 10 menit, agar nanti tidak terkendala lagi bagian waktu ataupun dipermasalahkan bagian waktu. Di bagian openingnya nanti bisa lebih persingkat saja ya Fahri, nanti bisa dicatat juga. Mungkin di sini saya bisa berikan masukan sebentar. Ini ya, di bagian opening tadi kan Fahri menjelaskan kayaknya di situ udah masuk ke penjelasan Fahri. Jadi nanti di bagian opening yang dipersingkat itu bisa, karena di sini nggak isi video ya, bisa disampaikan seperti yang tadi Fahri katakan.
latar belakangnya, namun lebih dipersingkat lagi sedikit dan dibacakan judulnya, lalu beralih slide 2. Di slide 2 juga tadi karena slide 2 juga cukup penting, tapi itu udah bagus ya untuk slide 2-nya dan peralihan slide-nya. Jadi dari slide 1 ke 2 atau seterusnya itu saya melihat tadi Fahri udah bisa menguasai materi dalam artian baik next gitu. Nah, kalau next gitu kan kayak nggak enak nih denger ya, apalagi kalau perlombaan. Kalau misalnya di kelas sih fine-fine aja, kalau karena di kelas itu kita belajarnya secara interaktif gitu ya, ada komunikasi dua arah. Nah, kalau di sini kita konteksnya lomba, tunjukkan yang terbaik, jadi seperti itu. Nah, untuk peralihan slide udah bagus, jadi Fahri udah bisa seperti tadi ada apa namanya dari, nah ini kan ada menurut data statistik dunia bla 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 23 juta angka peningkatan pada tahun 2030. Lalu Fahri beralih ke slide selanjutnya. Lalu faktor penyebab PJK, nah gitu udah good banget bagian slide-nya, itu jadi nggak perlu diubah-ubah lagi. Lalu bagian kutipan tadi saat menyebutkan daftar pustaka hanya ya daftar pustaka Fahri katakan satu kutipan, itu bagus banget. Kenapa? Karena Fahri udah bisa menjelaskan juga keseluruhan dari isi PowerPoint-nya agar nanti kan audiens tidak bingung, itu maksudnya yang di bagian bawah itu apa ya gitu. Tadi Fahri udah menyampaikan, jadi ini menurut dari, nah gitu tadi udah bagus. Terus untuk kesalahan pengucapan, tadi saya ada mendengar di awal mungkin ya, apa tadi pokoknya ada kesalahan pengucapan dan Fahri mengatakan mohon maaf, lalu Fahri ulangkan. Nah, itu udah bagus. Karena memang dalam presentasi ataupun kita menyampaikan sesuatu di depan umum, kesalahan pengucapan itu sebagian besar pasti ada gitu ya. Jadinya agar tidak audiens tuh agar merasa enak gitulah ngedengarnya untuk Fahri presentasi. Jadi jika ada kesalahan pengucapan, samakan seperti tadi, mohon maaf. Nah, baru diulangi lagi. Kalau misalnya ada kata yang sekiranya itu nggak enak di lidah, jadi kan kita kadang lidahnya ngebuat kita salah ngucapin gitu ya. Fahri udah bisa untuk mengontrol ya untuk kesalahan pengucapan itu. Nah, lalu tadi kalau untuk di bagian penjelasan udah bagus banget, di bagian oh ya penjelasan udah komplit ya banget. Cuma ini karena kita waktunya mungkin untuk waktunya karena benar-benar singkat banget, jadi mungkin di bagian openingnya aja itu di bagian opening aja perlu dipersingkat. Untuk di penjelasan nanti mungkin Fahri lebih latih lagi untuk ketepatan waktu lah untuk maksimal bisa kira-kira 9 menitan. Kalau misalnya lebih pas 10 menit itu nggak apa-apa. Yang penting nanti bagian penjelasan apa yang Fahri katakan tadi itu lebih baiknya diucapkan semuanya. Namun karena keterbatasan waktu ya kitanya. Oke, lalu di bagian dampak. Nah, tadi ada di bagian dampak itu kan sebentar saya coba. Nah, ini dampak koheditor itu Fahri udah menerangkan yaitu 4 dampak. Tapi tadi kalau nggak salah saya juga karena udah note di sini, di bagian dampak itu Fahri kembali memaparkan sebuah penjelasan gitu. Nah, jadi untuk penjelasan karena kita udah membahasnya di bagian pembahasan, di bagian dampak cukup dibacakan 4 itu saja. Agar apa? Agar nanti waktunya tidak kurang gitu ya. Jadi untuk di bagian dampak cukup disampaikan aja sebagai alat preventif yang akan menjadi pendeteksi PJK. Lalu ada pula dampak yang nanti diberikan, nah seperti itu penerapan yang berfokus terhadap lansia dan juga orang dengan riwayat keluarga PJK. Sampai nanti ke semua data pasien bisa diproses dengan cepat melalui penerapan Artificial Intelligence atau AI, nah itu misalkan. Jadi nggak perlu ada ditambahkan penjelasan lagi gitu. Karena kita di sini harus mempersingkat di beberapa bagian, namun di bagian pembahasan itu di sana yang sebenarnya perlu banget kita menyampaikan poin-poin yang penting gitu. Jadi di opening nanti dipersingkat sedikit, di bagian dampak hanya dibacakan dampaknya, tidak perlu isi penjelasan sama sekali. Jadi seperti itu. Nah, lalu di bagian kesimpulan tadi, Fahri ada penegasan ulang selain dari 3 poin ini. Nah, Fahri mungkin nanti ada sedikit perubahan di bagian kesimpulan. PJK ini nggak perlu dipersingkat ya, karena nanti entah kalau misalkan Fahri mengatakan dengan singkatan ataupun dengan akronimnya tidak apa, namun karena nanti slide-nya ada tampil di depan, agar orang-orang takutnya dia emang masih awam nih dengan PJK itu apa. Dan tadi saat menjelaskan di opening, Fahri dari audiensnya tidak mengenal nih PJK itu apa, agar mereka membacanya lebih paham gitu ya. Jadi PJK itu nanti dijelaskan aja, penyakit jantung koroner gitu aja. Atau nah ini kan seperti yang pertama tuh penyakit jantung koroner atau PJK itu boleh, yang di poin ketiga maksudnya itu bisa ditambahkan lagi dikit deskripsinya. Oke.
Lalu di bagian di bagian kesimpulan tadi udah ada penegasan ulang. Kalau salah Fahri mengatakan seperti ini. Seperti yang tadi saya sempat bahas, nah itu kan ada penegasan ulang. Jadi itu baik sekali. Di selain 3 poin ini, penegasan ulang yang Fahri berikan untuk memberikan arti ataupun pemahaman lebih dalam lagi kepada audiens yang mendengarkan ataupun kepada dewan juri. Nanti agar apa? Agar saat sesi tanya jawab dewan juri juga tidak menanyakan hal yang sama ataupun hal yang sebenarnya sudah dijelaskan karena tadi salah pemahaman atau misalkan salah mendengarkan. Nah, gitu semisalkan. Jadi penegasan ulang itu tetap diisikan tidak apa, ataupun ingat jangan terlalu panjang. Kalau tadi karena perkiraannya itu masih mencakup keseluruhan, sekarang kita yang persingkat sudah tahu bagian mana. Di bagian penegasan ulang kalau misalkan nanti waktunya cukup, bisa gunakan seperti yang tadi karena itu sudah komplit sekali yang saya dengar tadi. Lalu untuk bagian terakhir itu kan ada quotes sebelum kata ucapan terima kasih. Itu ada quotes. Nah, untuk quotes-nya itu usahakan Fahri hindarin sebuah kalimat yang mengatakan seperti ini. Kan tadi Fahri mengatakan akhir kata. Nah, gitu kan. Karena ini nanti setelah setelah presentasi kan langsung tanya jawab ya sesinya itu. Hanya sampai ini kemarin waktu TM itu di presentasi kalau misalnya kita dalam 10 menit itu harus betul-betul ditutup dengan ucapan terima kasih atau assalamualaikum gitu. Jadi saya anggap kalau presentasi ini itu tidak bersambung dengan Q&A. Oh gitu. Oke. Ya, baik kalau memang seperti itu kemarin saat TM karena memang berbeda-beda untuk sistem perlombaan. Jadi tidak apa bagian quotes tadi udah Fahri katakan akhir kata saya tutup dengan sebuah kutipan. Nah, itu udah bagus ya. Jadi nanti Fahri untuk bagian tadi udah dicatat kan ya. Nanti saya kirimkan juga catatannya ulang. Nah, oke. Jadi untuk bagian presentasi tadi dalam penyampaian udah bagus ya, udah bisa dipahami dengan baik. Namun itu yang perlu di-note tadi bagian gimana Fahri bisa tenang atau tidaknya karena takutnya nanti grogi ataupun kalau Fahri tidak bisa mengontrol ketenangan itu takutnya merembetnya ke waktu seperti yang saya katakan tadi. Jadi dalam pengucapan nanti Fahri pede aja karena yang saya dengar nih dari apa yang Fahri sampaikan tadi, pengucapan udah sangat baik sekali, pembahasannya Fahri juga to the point gitulah. Walaupun banyak kalimatnya, namun itu kalimat yang mudah dimengerti oleh audiens. Jadi seperti itu ya Fahri ya. Oke, untuk nanti presentasinya mau diulang lagi atau Fahri mau melanjutkan untuk mencoba sendiri nanti untuk agar waktunya lebih pas. Nah, gitu aja. Mau ulang lagi atau nanti bisa Fahri nyoba sendiri untuk mencocokkan waktu selama 10 menit itu aja agar pas gitu. Bisa diulang nanti kita lagi. Iya, sampai ini kalau saya ulang nggak dapat yang itu pertanyaan dari saya. Ya itu. Sekarang kita bahas tanya jawab dulu. Nanti kalau ada waktu kita ulang aja presentasinya gitu ya. Oke, ya. Oke. Terkait dengan gini, nanti pada saat sesi tanya jawab gitu kan, usahakan Fahri saat menjawab pertanyaan itu diawali dengan kalimat seperti ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Nah, gitu. Baru langsung ke jawaban. Karena kalau misalnya karena ini inovasinya kan Fahri membuatnya berdasarkan ide-ide yang muncul gitu ya. Jadi ini masih awam dan ini masih idenya sangat baru. Jadi seperti itu. Kalimat saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi dalam artian di situ kalau misalkan ada kesalahan, Fahri tidak akan salah ataupun karena ini adalah perlombaan, namun sebenarnya usahakan agar tidak salah. Tapi cara pengucapan dalam menjawab sebuah pertanyaan itu siapa tahu nanti dinilai kan ataupun attitude-nya juga nanti dinilai. Cara menjawab seperti itu ya Fahri ya. Misalkan dewan juri bertanya sesuatu, baik terima kasih untuk pertanyaannya, saya akan mencoba untuk menjawab. Baru langsung ke jawaban, itu yang pertama. Lalu yang kedua, usahakan jangan sampai Fahri meminta ulang pertanyaan. Kecuali kalau misalkan nanti tanggal 3, itu dewan jurinya menggunakan mic, itu kan kedengaran jelas ya, jangan sampai pertanyaan juri sampai, mohon maaf Pak bisa diulang, atau mohon maaf Bu bisa diulang, usahakan hindari yang seperti itu ya. Kenapa?
karena kesannya itu kayak kurang apa ya, kalau bisa saya katakan kurang serasa ada kurangnya. Nah, jadi seperti itu, apalagi saat menjawab agar titik fokusnya itu tertuju di sana, walaupun nanti Fahri entah grogi atau gimana ya Fahri ya. Jadi usahakan pertanyaan jangan sampai diulang ataupun meminta untuk mengulang, kecuali kalau emang suaranya kecil sekali, usahakan fokus mendengarkan. Namun kalau emang betul-betul serasanya ribut dan tidak bisa untuk mendengar, katakan saja, "Mohon maaf Bapak atau Ibu, bisa diulang kembali pertanyaannya karena mengingat situasi seperti ini agak kurang bisa saya dengarkan." Nah, gitu misalkan. Jadi biar tetap kita sopan di situ karena posisinya kita sebagai peserta dan beliau sebagai dewan juri. Nah, jadi seperti itu. Oke. Terkait dengan prediksi pertanyaan yang kemungkinan akan muncul, ini menurut pengalaman saya pribadi saat membuat sebuah inovasi dalam presentasi yang alat kemarin itu loh, Vario Filter, dan juga ada pembuatan aplikasi. Jadi kan hal-hal yang hal-hal yang mengenai alat ataupun aplikasi itu pertanyaannya serupa, hampir mirip. Nah, jadi seperti itu. Kemarin yang ditanyakan itu di saya tidak banyak karena di bagian penjelasan sudah cukup jelas. Kalau misalnya Pari tadi bagian penjelasan pembahasan sudah sangat jelas sekali. Namun karena kita cuma gini bagian waktu aja sih gitu. Yang pertama tuh apakah kalau misalnya besok siapa tahu jurinya nggak terlalu fokus ya, siapa tahu gitu. Biasanya pertanyaannya apakah alat ini sudah pernah dicoba untuk dicari suatu kebenarannya, dalam artian apakah alat ini sudah divalidasikan. Nah, gitu misalkan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan muncul. Lalu yang kedua, biasanya tentang alat ataupun tentang inovasi yang kita bawakan, ya tidak jauh-jauh dari apa yang kita bawakan. Lalu yang kedua yang perlu dipersiapkan jawabannya itu adalah apakah data ini sudah valid. Nah, itu bagian data. Kadang kan ada memang juri yang betul-betul teliti, atau memang jurinya itu siapa tahu seorang dosen statistik gitu misalkan, yang memang bermain di bagian data gitu kan. Jadi kita perlu persiapkan aja yang bagian sumber-sumbernya kita tuh agar nanti tidak salah dalam pengucapan. Pelajari juga sumber-sumber jurnalnya, siapa tahu ditanyakan tentang data. Karena di sini bagian slide kedua kan ada 23,3 juta angka peningkatan pada tahun 2030. Namun ini kan di sini ada menurut Uang ND tahun 2014. Nah, pertanyaannya itu kemungkinan akan dipertanyakan apakah ini data yang dari 2014 ini ada upgrade-nya atau memang masih masih segitu aja data untuk presentasenya. Nah, itu kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan itu masih seputaran data. Jadi kemungkinan akan ditanyakan ini menurut dari yang tahun 2014. Jadi kemungkinan kita akan ditanyakan itu. Ini kamu kutip pada tahun 2014. Apakah data yang sekarang masih di angka sekian ataukah sudah berubah lagi? Nah, kalau misalkan seperti itu, mungkin sedikit masukan. Seandainya ada pertanyaan seperti itu, yang Fahri perlu jawab adalah kalau misalnya nanti nggak sempat searching, kalau emang udah ada bisa dijawab. Kalau misalnya emang nggak ada datanya, bilang aja kayak gini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi sesuai dengan jurnal ataupun sesuai dengan sumber yang saya cantumkan di sini memang tahun 2014. Kenapa demikian? Karena di tahun 2014 ini menurut dari pembuat jurnal ini sesuai dengan solusi yang ingin saya tawarkan, dalam artian ini masuk pada permasalahan yang tertuju gitu. Jadi kalau misalkan untuk data sekarang, kalau misalnya nggak ada ya Pak Ria, kalau nggak ada data terbarunya, jadi pada tahun 2014 itu saya jadikan acuan untuk data terbaru, untuk data dari pembuatan inovasi ini. Mengapa demikian? Karena di tahun 2014 saja datanya sudah mencapai 45%. Kalau untuk saat ini mungkin masih peneliti masih sedang melanjutkan ataupun sedang meneliti lebih dalam lagi dan menganalisis. Untuk itu data yang saya dapatkan di tahun 2014 ini yang saya jadikan pedoman untuk pembuatan inovasi ini. Nah, gitu. Itu mungkin salah satu contoh yang bisa saya kasih. Saya yakin Fahri bisa mengembangkan karena dari awal kita konsultasi, Fahri mengembangkan dengan sangat baik sekali, dengan antusias dan cepat sekali. Jadi seperti itu. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang serupa, yang seperti yang beberapa juri saya dipertanyakan kepada saya sebelumnya. Lalu terkait pertanyaan lainnya seperti ini misalkan.
apakah aplikasi ini nantinya akan akurat atau tidak? Nah, kan kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, nanti Fahri tinggal dijawab aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk keakuratan atau validasi berapa persen berapa persen tingkat keberhasilan dari alat ini? Sejauh ini sedang saya analisis mengapa demikian. Karena alat yang ada pada ide ini adalah berupa inovasi, di mana inovasi itu adalah adalah sebuah gabungan dari ide-ide yang nantinya saya gunakan acuan pada ilmu-ilmu ataupun data yang sesuai dengan penelitian. Sehingga untuk saat ini keakuratannya masih belum bisa saya sampaikan. Sehingga di situ juga saya sampaikan mengenai implementasi yang akan dilakukan, sehingga nanti dalam pembuatan alat ini jika berhasil, saat itulah keakuratan itu bisa disampaikan. Nah, jadi seperti itu, Fahri. Dan juga di note kalau misalkan lusa, Fahri bisa lebih tenang kalau misalnya menyampaikan ataupun menyampaikan kalimat jawaban itu, Fahri bisa sampaikan dengan bahasa baku, usahakan jangan sampai ada bahasa informal di sana. Jadi seperti itu, Fahri. Lalu untuk pertanyaan lainnya, sebentar, tadi saya lupa mencatat, jadi agak lupa. Oke. Sebentar. Tuh. Siapa tahu nanti ditanyakan juga terkait dengan kenapa Anda mengangkat mengapa Anda mengangkat penyakit jantung koroner sebagai salah satu permasalahan sehingga Anda bisa membuat sebuah solusi ini. Nah, itu juga pertanyaan yang nantinya bisa jadi akan muncul. Jadi, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu kan masih seputaran tentang tentang esainya kita dan dan tentang solusi yang kita tawarkan. Jadi, di situ bisa Fahri hubung-hubungkan karena kadang kalau pertanyaan yang serupa datang namun kita udah persiapkan dengan baik hari ini untuk jawabannya, bisa jadi di hari H akan ngeblank kalau itu dihafalkan. Jadi yang perlu Fahri persiapkan sekarang adalah dianalisis dengan matang dan juga dipelajari dengan matang tentang materi yang Fahri sampaikan agar nanti kan ada pertanyaan bisa terjawab sesuai dengan apa yang Fahri kerjakan. Nah, jadi seperti itu, Fahri. Sekiranya untuk tanya jawab karena 5 menit juga, kalau 10 menit juga saya rasa pertanyaan tidak akan terlalu banyak. Nah, jadi seperti itu. Nanti di bagian kita menyampaikan jawabannya saja, di situ bisa lebih perjelaskan lagi agar mereka lebih jelas dan pertanyaan yang muncul juga tidak terlalu banyak karena sudah dijelaskan di pertanyaan pertama gitu semisalnya. Jadi seperti itu, Fahri, yang sekiranya akan muncul. Dari Fahri ada yang ingin disampaikan mungkin kira-kira terkait dengan sesi tanya jawab ataupun ada kendala nih mungkin saat tadi presentasi, mungkin ada ingin masukkan kalimat apa dalam pengucapan seperti istilah tadi. Seperti itu. Oh ya, Fahri tadi saya sudah sampaikan ya. Tadi kan Fahri ada sedikit kebingungan ya tentang penyampaian kalimatnya, yang pencegahan itu bisa saya kasih masukan mungkin sebagai peringatan untuk penanganan yang nantinya bisa ditangani dengan sigap gitu. Ya, sebagai peringatan untuk penanganan yang lebih sigap. Jadi seperti itu. Ya, gimana Fahri? Bentar. Oh iya, nggak apa-apa, nggak kedengeran ributnya. Ini juga saya minta maaf kalau agak ribut ya, soalnya suara mesin airnya masuk, tapi nggak apa-apa. Tapi tadi jelas ya penyampaian saya ya? Jelas ya, aman ya? Oke. Ya. Fahri ada yang... Ya. Menurut kakak sendiri, ada nggak yang harus aku kurangin gitu dari penjelasan? Kalau menurut kakak penyebab PJK ini harus Oke, sebentar saya lihat ulangnya. Penyebabnya itu alangkah baiknya diisi ya. Kenapa? Karena nanti kan biar nyambung gitu lah, biar nanti orang lain juga tahu penyebabnya itu. Sebentar. Di bagian penyebab PJK. Oh iya, itu tadi di bagian penjelasan ya.
Kalau misalnya nanti Fahri setelah persingkat bagian opening dan juga beberapa bagian lainnya, kalau cukup waktunya bisa isi, tapi kalau ini penjelasannya itu tentang solusi, tidak perlu sih Fahri ya. Penjelasan dari penyebab PJK itu nggak perlu sih. Intinya kan mereka tahu tentang penyakit jantung koroner itu sebagai masalah utamanya, solusinya itu adalah ke editor, lalu kesimpulannya dan dampak yang diberikan itu apa. Jadi di bagian pembahasan tadi untuk mempersingkat, di bagian penyebab dari PJK itu tidak perlu diisi. Agar lebih agar lebih singkat juga ya, kita 10 menit agar bisa disampaikan dengan baik. Jadi yang perlu dibahas di situ betul-betul dibahas itu adalah bagian kerja alatnya dan juga dampak alatnya tadi sudah, dan juga bagian kesimpulan itu aja sih. Cara kerjanya tadi itu udah Fahri jelaskan dengan baik. Ini seperti itu. Oke, good. Kita latihan di sini tetap saya coba batasi 10 menit ya. Nanti kan saya bisa sampaikan lagi yang perlu dikurangi itu di bagian mana. Sebentar. Oke, Fahri. Ya. Pak minta tolong kalau misalnya betul-betul udah sampai 10 menit di tanda. Oke, siap. Oke, siap. Oke, Fahri. Ya, 10 menit bisa dimulai dari sekarang. Penyakit koroner sendiri masih menjadi penyebab pertama dan utama yang menjadi penyebab kematian di Indonesia ini. Bahkan menurut penelitian kesehatan publik Indonesia bahwa sesuatu kesepakatan terdapat 26,4% angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung. Nah, angka ini bahkan bisa dibilang 4 kali lebih tinggi daripada kematian yang disebabkan oleh kanker hanya menyentuh 6%. Baik Dewan Juri yang terhormat, Dewan Bapak, Guru dan terhormat, dan juga semua partisipan yang berperan di dalam penulisan selesai. Maksud saya dan juga teman-teman yang bersama-sama kompetisi di dalam SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sukses nama budaya salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih dari SMA Negeri 5 Buah dengan bangga mempersembahkan Coheditor Coronary Heart Disease Detect, alat pendeteksi penyakit jantung koroner pada lansia berbasis artifisial intelligence. Perlu kita ketahui bahwa kesehatan adalah salah satu aspek utama dalam kehidupan kita. Namun kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua orang sudah terinformasi dengan baik mengenai penyakit-penyakit yang ada. Salah satu dari penyakit tersebut adalah penyakit jantung, utamanya penyakit jantung koroner. Menurut Tuan Henry, tahun 2014 mengatakan bahwa menurut statistik ini terdapat 9,4 juta kematian yang setiap tahun yang disebabkan oleh penyakit jantung. Bahkan 45% di antaranya disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Jika kita tidak sigap untuk menangani masalah penyakit jantung ini, kita akan ada perkiraan yang dimana terdapat 23,3 juta orang yang akan menderita penyakit jantung koroner di tahun 2020. Sehingga kita perlu memperhatikan dengan lebih lanjut bahwa urgensi kita adalah menekan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Maka dari itu, dengan bangga saya akan mempersembahkan alat inovatif yaitu Coheditor Coronary Heart Disease Detector, alat pendeteksi yang akan berperan sebagai pendeteksi yang mengintegrasikan keadaan yang menyebabkan dalam aplikasinya sebagai indikator terjadinya penyakit jantung koroner. Pastinya para partisipan di sini penasaran bagaimana kerja dari alat prediksi sendiri. Pertama, itu perlu kita ketahui bahwasanya alat Coheditor ini akan ditanamkan di dalam jantung. Tentunya kita tidak serta-merta menerapkan suatu material di dalam jantung.
ada syarat yang harus dipenuhi. Menurut John Glenn dan kawan-kawan pada tahun 2018, di dalam artikelnya The Use of Chip Implant for Work, syarat pengenalan suatu material di dalam tubuh manusia itu harus berbahan dasar biokompatibel. Hingga saat ini, penemuan alat inovatif yang sedang dikembangkan itu bernama Heart on Chip yang dipresentasikan oleh Sultan Kamal dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana alat ini akan berbahan dasar polikarbonat dan juga polidimetil hidroksida yang biasa disingkat PDMS. Pada akhirnya, alat dasar dari alat hormonsis ini akan bisa diterapkan di dalam bagian sendiri, tidak memiliki tersendiri, akan diterapkan memiliki ini, yaitu dari high-tech. Dari high-tech ini akan berfungsi sebagai suatu penyalir yang mengidentifikasikan ada atau tidaknya penyumbatan rumah. Perlu kita ketahui bahwa penyumbatan rumah ini erat hubungannya dengan penurunan pasokan oksigen, sehingga jika terdapat sebuah penurunan pasokan oksigen di dalam jangka dideteksi oleh deteksi akan dikirimkan untuk reader. Sesuai namanya, reader adalah pembaca signal dari deteksi sendiri, dan reader ini hanya suatu koordinat sehingga dimakan melalui suatu perangkat yang bernama Internet of Things atau biasa disebut sebagai IoT. IoT ini akan diperangkatkan lagi dengan sebuah artificial intelligence atau yang biasa disebut kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini akan menganalisis dan juga akan mendata semua perkembangan dan penurunan yang terjadi kita. Pendataan ini akan menghasilkan suatu keputusan yang tepat sehingga kita sebagai pasien dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi di jantung kita dan kita akan membawa ke dokter. Dan bagi dokter sendiri akan bermanfaat karena pada akhirnya keputusan yang diterjemahkan oleh AI sendiri ini akan digunakan sebagai diagnosis pertama sehingga kita bisa mengetahui langkah apa yang perlu dibuat untuk menangani pasien sendiri. Baik, dampak yang ada dari AI itu sendiri yaitu yang pertama sebagai alat preventif yang akan menjadi pendeteksi koroner. Yang kedua, penerapan berfokus pada pasien dan juga orang-orang dengan riwayat keluarga PPK karena orang-orang dengan penyakit, orang-orang dengan kategori umum dan juga orang-orang dengan kategori riwayat keluarga adalah orang-orang dengan faktor yang tidak dapat berubah sehingga kita harus berfokus kepada mereka yang memiliki faktor usia dan riwayat keluarga. Dan yang ketiga, kemampuan mendeteksi dan menyalir penyakit koroner dapat sangat berguna bagi pasien. Dan keempat, semua data pasien bisa diproses dengan cepat lalu bermanfaat yang intelijen. Sehingga kita akan berada dengan kesimpulan bahwasanya penyakit jantung koroner ini merupakan penyebab utama dari seluruh kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner ini. Sehingga urgensi kita membuat suatu alat preventif itu semakin tinggi. Dan salah satu langkah solutif yang bisa kita lakukan yaitu dengan menerapkan coronary atau coronary heart disease detector sebagai alat. Jika kita mengimplementasikannya dengan baik, disertai dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak, terutama orang-orang dan berkecimpung di teknik biomedis, niscaya akan berakhir pada suatu kesimpulan tentang persentase kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner, terutamanya di Indonesia. Akhir kata, the problem with the heart disease is the first symptoms always often have microneedles.
Gravitasi 2022 dengan sudah menuju Indonesia. Terima kasih. Ya, good. Oke, sebentar, masih Kak. Ya, good Fahri, untuk gininya cepat sekali ya Fahri bisa beradaptasi. Tahu nggak sisa waktunya berapa? Sisa waktunya itu lagi 1 menit 23 detik, dalam artian yang tadinya itu 15 menit, 16 menitan waktu di awal, sekarang Fahri udah bisa mempersingkat lagi. Jadi bagian opening yang tadi udah saya sampaikan dipersingkat dengan baik, dan jadinya di situ udah lebih mengerti. Di pembahasan udah oke banget, udah udah jelas banget. Tapi kalau misalnya nanti mau ditambahkan seperti yang tadi rencananya kan mau ditambahkan tentang penyebab PJK itu karena 1 menit 23 detik itu masih ada. Nanti bisa dicoba ya lagi Fahri untuk bagian presentasinya agar nanti waktunya bisa cukup. Kalau misalnya 10 menit di bawah 10 menit itu seperti yang sekarang udah oke banget, yang penting tidak lebih dari 10 menit. Oh ya, tadi ada satu keadaan yang menarik perhatian saya di bagian opening dan juga di bagian slide berapa ya itu tadi? 3, 4. Oke. Di bagian opening itu kan Fahri udah sempat sampaikan tentang dengan bangga mempersembahkan co-editor dari itu kan. Habis itu di bagian keempat, slide keempat juga Fahri mengatakan hal yang sama gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita nggak tahu nanti keadaan di depan yang membuat Fahri grogi kalau misalnya disampaikan 2 kali seperti presentasi kali ini, it's okay aja, fine aja, karena kita nggak tahu situasi nanti gimana ngelihat audiens nanti. Tapi kalau misalnya mau diubah sedikit, di bagian opening ini Fahri cukup perkenalan diri, lalu dikenalkan tentang tadi kan ada menyampaikan data, jadi cukup dikenalkan perkenalkan diri Fahri, latar belakang, data, perkenalan diri Fahri dan juga SMA-nya Fahri. Jadi yang kita sasar di sini, kenapa nggak disampaikan co-editor di awal agar orang-orang tuh bisa terfokus, karena di sini nggak ada video, terfokus co-editor itu apa ya, maksudnya apa ya. Nah gitu, misalkan nih orang-orang kan jadi penasaran, pengen ngelihat Fahri presentasi sampai akhir. Nah jadi biar seperti itu, karena di sini cara kita menarik perhatian audiens. Nah karena di paragraf di slide keempat itu akan disampaikan nanti co-editor. Nah gitu, di situ baru dinaikkan lagi dikit nadanya. Jadi kayak Fahri bangga banget nih mempersembahkan sebuah karyanya Fahri dengan judul ini. Nah jadi seperti itu. Itu aja yang saya berikan masukan lagi sedikit, karena overall tadi dari revisi yang sebelumnya melewati batas waktu yang sudah ditentukan, Fahri sudah bisa adaptasinya dengan baik. Jadi waktunya sangat cukup dengan itu. Nah, jadi seperti itu Fahri. Bagian pembahasan juga tadi udah dijelaskan dengan jelas sekali tentang alur kerjanya. Jadi semoga nanti juga audiens yang lain paham, karena saya sendiri juga yang Fahri sampaikan itu paham. Jadi seperti itu Fahri. Oke, sekarang tahu nggak Fahri di awal itu, di presentasi di awal Fahri masih agak banyak groginya. Terus yang di presentasi kedua, waktunya tepat, groginya itu lebih sedikit. Jadi kesimpulan di sini, Fahri hanya perlu sedikit latihan lagi. Besok misalnya masih ada kegiatan apa gitu, atau mungkin ada kegiatan lain Fahri, tapi sempatkan juga latihan. Nah, saya berikan sedikit sesuai dengan pengalaman saya, sedikit masukan sesuai pengalaman saya. Nanti usahakan presentasinya itu jangan lihat laptop gitu. Jadi slide-nya biarin laptopnya di belakang kita, Fahri di depan membelakangi, duduk nggak apa-apa karena kita juga presentasi. Tapi usahakan nanti berdiri kalau misalnya ada memungkinkan berdiri, karena latihan kita mempengaruhi juga nanti saat presentasi. Jadi seperti itu Fahri. Karena nanti presentasi kan berdiri ya, nanti saat hari H ya berdiri. Jadi usahakan berdiri dan laptopnya taruh di belakang. Kenapa? Yang di depan nanti Fahri bakal lihat orang-orang aja, audiens saja. Jadi agar kalau misalnya sekarang kan lihat slide, jadi oh aman lah gitu. Kalau misalnya nanti agar di hari H nggak kaget gitulah istilahnya, nggak demam panggung juga. Sekarang latihan laptopnya taruh di belakang, ngekliknya boleh pakai mouse tuh kan bisa. Kalau misalnya di PowerPoint kita pakai slide, klik pakai mouse. Kalau ada mouse nggak apa-apa pakai yang ada di laptop, tapi jangan selalu melihat ke slide gitu. Agar nanti presentasi kan pernah kan Fahri kalau ngelihat orang presentasi tapi dia fokus ke slide itu kan kita sebagai audiens kurang nyaman melihatnya. Agar nanti juga Fahri saat presentasi tidak seperti itu audiens, agar nyaman melihat Fahri,
agar bisa mengerti dengan penyampaian Fahri. Jadi olah tubuh di situ juga kita perlu latih agar saat menyampaikan olah tubuh kita juga baik. Jadi seperti itu Fahri. Ya gimana rasanya presentasi kedua udah lebih tenang, udah lebih ada bayangan tentang masukan-masukan yang sudah saya berikan? By the way, tadi waktunya berapa? 8 atau 9 Tadi menit? waktunya itu 8 menit, 37 detik. 8 menit 37 detik. Jadi masih ada waktu untuk bahas penyebabnya. ya masih ada, tapi usahakan nanti yang perlu Fahri dilatih di situ adalah agar tidak terlalu panjang penyebabnya. Jadi poin inti yang disampaikan dari penyebab PJK itu poin-poinnya aja. Nah, jadi seperti itu. Sama itu adalah latihan untuk Fahri pernah presentasi di depan kelas ya, aman ya? Sering, oke, good. Apalagi itu nanti saya yakin nanti saat presentasinya pasti asalkan Fahri tenang pasti lancar. Jadi seperti itu. Nanti jangan lupa dikabarin hasilnya ya. Saya biar tahu juga sejauh ini proses kita dari awal sampai Fahri presentasi apakah saya bisa berdiskusi dengan baik dengan Fahri atau tidak. Jadi seperti itu. Agar saya juga bisa belajar dari Fahri gitu loh. Untuk bisa meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan untuk diri saya dan juga bisa nanti bermanfaat untuk konsultasi-konsultasi berikutnya dengan teman ataupun dengan Fahri sendiri. Jadi seperti itu. Ya, untuk konsultasi hari ini gimana Fahri, ada yang ingin disampaikan lagi? Karena ini konsultasi terakhir, kalau Fahri mau menyampaikan sesuatu, tidak apa sampaikan aja, kalau waktunya juga lewat nggak apa-apa. Biar Fahri nanti lebih siap lagi gitu. Saya itu sebenarnya prepare dari cuman kayak masih kurang gitu. Karena kemarin tuh aku udah konsultasi sama guru aku bilang udah bagus, cuman masih banyak yang perlu diperbaiki seperti datanya dan dan salah satu kelemahan aku itu mengarah saya selalu terlibat dalam mekanisme lomba juga. Kelihatan banget. Baru tadi mau nanya gitu. Dari penyampaiannya itu lugas dan tegas, kayak emang betul-betul udah biasa di bagian debat. Tapi ini esai itu pertama kali gitu ya? Pertama kali tapi makanya aku yang kayak kalau menjelaskan kan kalau di debat itu kita harus habisin why kenapa jadi aku kayak kadang suka kebablasan gitu, kenapa kayak mungkin kesimpulannya mungkin aku sering kebablasan waktu karena aku sering habisin why-nya. Kalau kenapa kalau cerita itu kenapa jadi ya seperti itu sih Kak. Oke. Mungkin lebih sopan kalau misalnya disuruh berbicara 10 menit lebih I'm fine, aku kayak lah bisa. Tapi kalau misalnya suruh bicara keluarin pendapat kurang dari 7 menit 20 detik itu kadang susah. Udah terbiasa 3 menit 20 detik bicara kayak begitu. Oke, paham sih, karena emang peralihan dari Fahri yang biasanya di bagian bidang debat lalu dialihkan kepada bidang esai, apalagi ke presentasinya emang mungkin masih perlu adaptasi, tapi sejauh ini adaptasi di tingkat pertama dari penyampaian presentasi di bagian perlombaan esai menurut saya pribadi udah sangat bagus sekali Fahri, apalagi Fahri sangat bisa untuk menyesuaikan dirinya Fahri, apalagi tadi kan ada beberapa masukannya lo nggak lebih dari 1 jam yang lalu saya sampaikan, hanya beberapa menit yang lalu, tapi Fahri udah bisa mengaplikasikan dengan baik sehingga perubahan-perubahan yang sebenarnya perlu dirubah namun berdasarkan proses Fahri bisa rubah dalam hitungan waktu kurang dari 1 jam. Jadi saya harapkan juga nanti Fahri saat lombanya itu bisa tenang, semangat, dan yakin aja, percaya diri aja bahwa karyanya Fahri ini bagus
dan Fahri yakin dengan karya Fahri untuk dipersembahkan kepada semua orang, dan Fahri mengenalkan karya Fahri untuk orang lain, jadi seperti itu agar nanti penyampaian juga lebih tenang gitu. Kalau misalnya tenang kan bisa lebih disampaikan dengan baik tanpa grogi, waktu juga cukup. Nah, jadi seperti itu Fahri. Oke. Intinya jangan ngerasa minder ya, karena penyampaian Fahri udah sangat bagus sekali, saya apresiasi banget lagi. Malah saya agak kaget ya, kenapa kayak Fahri udah bisa beradaptasi dengan baik itu cepat sekali gitu. Jadi saya yakin nanti Asenggara presentasinya Fahri juga lancar, nanti hasilnya semoga yang terbaik diberikan sesuai dengan persiapan yang Fahri lakukan. Ya, amin. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, ingat diinfoin aja. Saya ingin mendengar kabar baik, apapun kabarnya, kabarin aja tetap saya. Di sini kita diskusinya bukan hanya sebagai seorang konsultan dan juga peserta, ataupun konsultan juga seorang yang menginginkan sebuah konsultasi. Enggak, di sini kita diskusinya jangka panjang ya Fahri ya, dalam artian jangan sampai cuma hanya karena konsultasi hari ini udah berakhir, hubungan dalam hal diskusi ataupun apa-apa nanti juga berakhir. Jangan seperti itu, nanti agar bisa kita juga diskusinya ke depan lebih baik lagi. Jadi seperti itu Fahri. Terima kasih ya Fahri udah menggunakan jasa konsultasi yang ada di Primajana. Dan untuk Fahri, semangat untuk lombanya nanti tanggal 3, buktikan dan lakukan yang terbaik. Jangan terlalu grogi, itu intinya. Tapi grogi itu hal biasa, nanti Fahri cukup kendalikan saja dengan emosinya, dengan keadaannya nanti cukup diadaptasikan saja. Jadi seperti itu. Siap ya Fahri ya, semangat dan sukses selalu. Ya. Nanti hati-hati di jalan kalau masih di luar ya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Fahri.